Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah dan kaidah penting tentang ibadah. Ibadah pengertiannya secara bahasa adalah at-tadhallulu wal khudu' atau tunduk dan patuh atau menghinakan diri dan patuh. Sedangkan pengertian ibadah menurut syar'i adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Pengertian ibadah secara syar'i adalah satu nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang terlihat. Artinya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan yang batin maupun yang zahir, itu adalah ibadah. Contoh, ucapan, zikir, baca Al-Quran, berkata baik, itu adalah ibadah berupa perkataan. Sedangkan ibadah berupa perbuatan seperti salat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji. Kemudian contoh ibadah batin, niat, takut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah yang terlihat, salat, berbaik kepada orang tua, berinfak, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itulah pengertian ibadah secara syar'i. Ismun jabi'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Sebuah nama atau sebuah kata yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, baik itu perkataan, perbuatan yang batin maupun yang zahir. Lalu, kenapa ibadah disebut ibadah? Atau kenapa beban syariat atau tugas ibadah disebut dengan ibadah? Karena seorang mukallaf, yaitu seorang yang sudah aqil dan baligh, mereka yaltazimuna wa yaf'alunaha wa hum khadi'una mutadhalliluna lillah. Semua tugas syariat yang dibuatkan kepada mukallaf disebut dengan ibadah karena para mukallaf mereka memikul beban tersebut dan mengerjakannya dalam keadaan tunduk, patuh dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebab mengapa tugas syariat yang dibebankan kepada seorang hamba disebut dengan ibadah. Kemudian ibadah memiliki rukun, yaitu 3. Yang pertama, al-mahabbah, cinta. Kemudian yang kedua, al-khauf, takut. Dan yang ketiga adalah ar-raja, atau mengharap. Jadi inilah 3 rukun ibadah, yang mana sebuah ibadah tidak bisa terbangun kecuali dengan 3 rukun ini, yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa syarat sahnya ibadah? Syarat sah ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Kemudian syarat ibadah yang kedua atau syarat sahnya ibadah yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih yang berbunyi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan bukan berdasarkan perintah kami, maka tertolak. Dalam riwayat yang disebutkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, mengada-ngada sebuah perkara dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, inilah dua syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, dan yang kedua, mengikuti atau sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau ditanya, apa yang dimaksud paling ikhlas dan apa yang dimaksud dengan paling benar? Beliau mengatakan, "Idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban, lam yuqbal." Jika sebuah amal dilakukan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, namun tidak benar, maksudnya tidak sesuai petunjuk Nabi, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa idza kana shawaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Begitu pula sebuah amalan benar sesuai petunjuk Nabi namun tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak diterima. Amalan baru diterima kalau ikhlas dan benar. Maksudnya wal khalisu an yakuna lillah. Ikhlas maksudnya amalan tersebut hanya untuk Allah. Was-shawabu an yakuna 'ala sunnah. Dan yang dimaksud dengan benar adalah amalan tersebut sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dua syarat sahnya ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ibadah kauniyah. Yang kedua disebut dengan ibadah syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah al-khudu' li amrillahil kauni. Adalah tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauni. Maksudnya apa? Yang bersifat alamiah, yang bersifat sunnatullah. Dan ibadah semacam ini mencakup ibadah seluruh makhluk. Baik itu orang yang beriman, orang kafir, orang baik, orang jahat, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 93 yang berbunyi, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit, hewan, tumbuhan, orang Islam, orang kafir, itu pada hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sunnatullah, secara kauniyah, secara alamiah. Itu yang dimaksud dengan ibadah kauniyah. Kemudian bagian ibadah yang kedua disebut dengan al-ibadah asy-syar'iyyah. Ibadah syar'iyyah. Maksudnya al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Tunduk pada perintah Allah yang bersifat syar'i. Maksudnya ibadah syar'iyyah adalah khusus bagi
yang taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah syar'iyyah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi itulah dua jenis ibadah. Dan itu dengan ibadah kauniyah yang menyeluruh bagi seluruh makhluk. Dan yang kedua ibadah syar'iyah yang khusus bagi orang yang beriman, yang menaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Kemudian kaidah penting tentang tauhid ibadah. Dicamkan baik-baik. Qaidatun muhimmah fi tauhid al-ibadah. Kaidah penting tentang tauhid ibadah. Kaidah tersebut berbunyi ayyu fi'lin. Perbuatan apapun sabata annahu ibadah, terbukti perbuatan tersebut adalah ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhid, maka mempersembahkannya kepada Allah adalah tauhid, wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa tandid. Sedangkan mempersembahkan perbuatan tersebut kepada selain Allah maka disebut syirik dan membuat tandingan. Kaidah penting ini berbunyi ayyu fi'lin thabata annahu ibadah fa inna sarfahu lillahi tauhid wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa tandid. Segala perbuatan yang terbukti secara dalil adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada Allah adalah tauhid dan mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik dan membuat tandingan. Dalilnya apa? Dalilnya banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151 yang berbunyi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepada kalian, yaitu janganlah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Kita terapkan kaidah yang tadi kita bacakan pada contoh. Contohnya doa ibadah. Berdoa adalah ibadah yang seharusnya ditunjukkan kepada Allah. Maka jika ditunjukkan kepada Allah, doa tersebut disebut dengan tauhid. Sedangkan mempersembahkan doa kepada selain Allah disebut dengan syirik. Begitu juga rasa takut merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempersembahkannya kepada Allah adalah tauhid dan mempersembahkannya kepada selain Allah disebut dengan syirik. Begitu pula adzabhu atau menyembelih adalah ibadah. Jika dipersembahkan kepada Allah, maka itu adalah tauhid. Sedangkan jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kemudian bernazar. Nazar adalah ibadah. Jika dipersembahkan kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Namun jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Demikian penjelasan tentang pengertian ibadah. Kenapa disebut dengan ibadah? Rukun-rukun ibadah, kemudian syarat sahnya ibadah, dan kaidah penting tentang ibadah berikut contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.